Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 16 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berbuah bukan berbuih. Berbuah bukan berbuih. Firman Tuhan terambil dalam Matius 13 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh kami merasa berbahagia sekali tatkala hidup kami tidak hanya dilewati sedemikian rupa berlalu biasa-biasa saja, namun kami hidup mengalami sebuah pertumbuhan dan menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berbuah bukan berbuih. Apa bedanya berbuah dan berbuih? Bedanya cuma antara A dan I. Berbuah pakai A, berbuih pakai I. Mengapa kata ini seakan-akan permainan kata? Ya, supaya mudah diingat. Karena tema-tema yang mudah diingat itu akan lebih melekat di dalam setiap sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memanggil kita menjadi pribadi yang berbuah dan bukan berbuih. Kalau berbicara tentang buah, rasanya sahabat seperjalanan sudah paham. Setiap kali dengar khotbah, dengar renungan, hubungannya dengan berbuah, itu semua paham. Untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, itulah berbuah. Namun apa kaitannya kemudian berbuah itu disandingkan atau dilawan katakan dengan berbuih? Berbuih dan berbuah bedanya apa? Kalau berbuah itu dari dalam. Kalau tumbuhan mau berbuah itu dari tanah dulu, dari dalam kemudian keluar. Kalau berbuih itu di luar. Jadi buih-buih air. Kalau sahabat seperjalanan berbicara tentang buih itu kan gelembung-gelembung. Ada buih yang baik dalam sabun-sabun tertentu. Kalau mandi itu ada sabun-sabun bagian atasnya itu yang bersih. Namun seringkali berbuih itu justru menandakan adanya kotoran. Kalau di selokan, saudara, di sungai, itu airnya itu berbuih dan biasanya disertai dengan bau busuk. Lalu berbuih juga identik dengan tatkala orang terlalu banyak bicara, kemudian kiri kanan bibirnya itu sampai berbuih. Jadi meletup-letup, ada gelembung-gelembung berbuih. Dan kelihatannya memang tidak nyaman. Dan seakan-akan kurang sopan santun, kurang etika kalau kita berbicara kemudian dari mulut kita kiri kanan atau mungkin dari depan keluar buih-buih. Dan itu juga sebuah pertanda kesehatan yang tidak baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbuah itu bukan berbuih. Kalau berbuih itu saya kategorikan tentang identik dengan keburukan. Jadi kehidupan kita itu dari dalamnya buruk, keluarnya juga buruk. Karena buih-buih yang tidak baik itu tentu dari kotoran biasanya. Jadi dari dalamnya juga kotor, keluarnya juga kotor. Itu berbuih. Tetapi kalau berbuah kita tahu dengan jelas bahwa tumbuh-tumbuhan yang baik, tumbuh-tumbuhan yang sehat itu bukan dari aliran air yang kotor, penuh racun, penuh kimiawi. Tapi dari aliran air yang bersih, yang bening. Dia akan menghasilkan kemudian tumbuhan yang sehat, menghasilkan buah yang sehat. Tapi kalau pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuih, saya percaya akan teracuni, mungkin akan berbuah. Tapi itu akan membawa dampak negatif. Dan kemungkinan mungkin tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang berbuih dan kotor dan penuh dengan racun tidak akan tumbuh. Karena itu penuh dengan kimiawi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kehidupan itu adalah sebuah pilihan.
Apakah hidup kita mau berbuah atau hidup kita mau berbuih? Kalau hidup kita mau berbuah, firman Tuhan katakan apa? Yang ditabur di tanah yang baik ialah mereka yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Jadi Alkitab mengatakan mendengar firman dan mengerti, dan kemudian hidup di dalam firman, maka dia akan berbuah. Alkitab mencatat secara luar biasa. Ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, ada yang berbuah 100 kali lipat. Salah satu rekreasi saya sebetulnya orang mungkin jalan ke mall ke luar negeri. Saya termasuk sangat suka sekali jalan ke pasar. Karena sewaktu kecil saya pribadi hidup di dalam lingkungan pasar karena orang tua saya menjual hasil bumi di pasar. Maka yang paling menarik dari berbagai macam yang dijual di pasar yaitu bagian buah-buahan. Itu memberikan rasa kenyamanan, kesegaran. Melihat aja sudah segar, apalagi kalau buahnya kita makan. Sedemikian rupa dampak dari buah. Buah itu punya antioksidan tinggi, punya macam-macam vitamin, dan punya banyak unsur untuk kesehatan kita. Demikian juga anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Allah yang kita mengatakan tanahnya menjadi tanah yang subur, mendengar firman, mengertinya, dia akan berbuah, dia akan memberkati orang lain. Sehingga sahabat seperjalanan, sewaktu kita berhidup di dalam kebenaran firman Allah, yang kita keluarkan itu adalah hal-hal yang indah. Kita menjadi ayah yang indah, kita menjadi orang tua mengajar anak dengan indah. Kita tatkala bekerja dengan baik, dan itu menjadi sebuah keindahan buat orang lain. Menjalani kehidupan tanpa ada perilaku dan tingkah laku yang buruk, dan itu adalah buah yang indah buat dirimu sendiri dan juga buat orang lain. Menjadi pribadi yang bisa dipercaya, menjadi pribadi yang bisa diandalkan, menjadi pribadi yang tidak menjadi sampah masyarakat, tapi menjadi solusi dan jawaban untuk problem-problem yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka kita menjadi pribadi yang berbuah. Tetapi kalau yang berbuih, di mana-mana dia menimbulkan masalah, di mana-mana dia menimbulkan penyakit, kata-katanya menimbulkan pertengkaran, percekcokan, bahkan mungkin bisa keributan di dalam banyak kehidupan bermasyarakat. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga tinggal pilihan kita dalam hidup ini. Apakah hidup kita mau berbuah, menghasilkan perkara-perkara yang indah dengan cara tinggal dan hidup bersama dengan firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Atau pilihan kita menjadi pribadi yang berbuih, yang tidak memberikan dampak positif tapi memberikan dampak negatif. Kehidupan kita penuh dengan buih-buih racun, pikiran kita buih-buih racun, perasaan kita buih-buih racun, niat-niat kita juga dipenuhi oleh buih-buih racun. Semuanya itu merusak diri kita sendiri dan merusak orang-orang terdekat dan merusak orang banyak. Sahabat seperjalanan, biarlah kita bertekad pada hari ini, ya Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang berbuah dan bukan berbuih. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mencerahkan kami, agar kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang berbuah, karena kami mendengar firman Tuhan, mengerti dan melakukannya. Jauhkan kami Tuhan menjadi pribadi yang berbuih, kemanapun kami ada, menimbulkan perkara-perkara yang buruk, meracuni diri dan juga meracuni orang lain. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Selamat berbuah, berhentilah untuk berbuih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.